mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, kalau bertanya kepada kita, aku tidak percaya kepada Tuhan, tunjukkan Tuhan itu di mana. Orang akan berkata bahwa alam semesta ya, itu adalah ciptaan Tuhan. Rata-rata jawabannya seperti itu, saudara. Atau orang berkata dalam kitab suci, ya, orang kalau ngomong begitu langsung dipotong. Stop, jangan bicara kitab suci. Lah saya tidak percaya Tuhan, kok kamu giring ke kitab suci? Ya makin nggak percaya. Sekarang tunjukkan di mana Tuhan itu. Kenapa cabai kok ada yang warnanya merah, ada yang warnanya hijau? Siapa yang ngecat cabai itu? Dan itu bahkan seluruh dunia. Pasti ada yang membuat. Cuman masalahnya tidak kelihatan. Kita juga bisa memberikan sebuah ilustrasi yang lain. Seperti yang tadi saya tunjukkan. Keindahan alam semesta pasti ada penciptanya. Cuman masalahnya dia tidak nampak gitu loh. Ya kalau tidak nampak berarti tidak bisa dibuktikan bahwa itu ada. Shalom Aleihim Haferim, selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan membahas salah satu topik yang sering menjadi perdebatan, yaitu tentang ketidakpercayaan terhadap Tuhan. Apa sebenarnya alasan dibalik ketidakpercayaan ini? Apakah hidup tanpa Tuhan berarti hidup tanpa makna? Dan bagaimana kita sebagai manusia bisa memahami perbedaan ini tanpa saling menghakimi? Topik ini penting karena keyakinan atau ketidakpercayaan adalah bagian dari identitas manusia yang beragam. Yuk, simak pembahasan selengkapnya. Tidak percaya pada Tuhan adalah pandangan yang banyak dikenal sebagai ateisme. Setiap orang memiliki hak untuk memutuskan keyakinannya berdasarkan pengalaman, pemahaman, atau refleksi pribadi. Ada berbagai alasan mengapa seseorang mungkin tidak percaya pada Tuhan. Termasuk yang pertama, pengalaman pribadi. Beberapa orang mungkin tidak menemukan pengalaman spiritual atau bukti yang mendukung keberadaan Tuhan, sehingga mereka merasa sulit untuk percaya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, perspektif ilmiah. Banyak ateis percaya bahwa sains menawarkan penjelasan yang cukup untuk memahami asal-usul alam semesta ini, kehidupan, dan fenomena lainnya tanpa memerlukan konsep Tuhan. Yang ketiga, pertanyaan tentang kejahatan dan penderitaan. Pertanyaan seperti, jika Tuhan ada, mengapa ada begitu banyak penderitaan di dunia? Sering menjadi alasan skeptisisme ini. Dan yang keempat, pengaruh budaya dan lingkungan tempat seseorang tumbuh, baik pendidikan atau komunitas yang tidak religius juga dapat mempengaruhi seseorang untuk tidak percaya pada Tuhan. Kelima, pengalaman filosofis. Dalam filsafat, argumen seperti materialisme, keyakinan bahwa segala sesuatu dapat dijelaskan melalui materi, atau humanisme sekuler, keyakinan bahwa manusia dapat hidup bermakna tanpa agama, juga menjadi dasar bagi ateisme. Jadi, ketidakpercayaan pada Tuhan bukan berarti seseorang tidak memiliki moralitas, bukan. Makna hidup atau tujuan hidup. Banyak orang yang tidak percaya pada Tuhan
tetap menjalani hidup dengan nilai-nilai seperti kebaikan, empati, dan keadilan. Yang penting adalah saling menghormati pandangan dan keyakinan satu sama lain. Apakah ada aspek tertentu tentang pandangan ini yang ingin kamu ketahui? Mari simak pengajaran berikut ini. Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema, Aku Tidak Percaya Adanya Tuhan. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, saya beri tema, Aku Tidak Percaya Adanya Tuhan. Satu hari, ada teman saya yang cerita kepada saya, begini saudara. Ini ada orang, teman saya yang tidak percaya adanya Tuhan. Sekarang coba tunjukkan secara ilmiah bahwa Tuhan itu ada. Buktikan bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Sebetulnya saudara, pertanyaan ini sangat sederhana. Namun tidak semudah orang membalik telapak tangan. Mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, kalau bertanya kepada kita, aku tidak percaya kepada Tuhan, tunjukkan Tuhan itu di mana. Orang akan berkata bahwa alam semesta ya, itu adalah ciptaan Tuhan. Rata-rata jawabannya seperti itu, saudara. Atau orang berkata dalam kitab suci, ya, orang kalau ngomong begitu langsung dipotong. Stop, jangan bicara kitab suci. Lah saya tidak percaya Tuhan, kok kamu giring ke kitab suci? Ya makin nggak percaya. Sekarang tunjukkan di mana Tuhan itu. Lalu orang berusaha untuk berkata, tapi saya percaya, saya mengimani Tuhan itu bernama Yahweh. Orang itu akan mendesak lagi dan berkata, kalau Tuhan itu Yahweh, sekarang saya mau tanya, siapa yang menciptakan Yahweh? Tambah mumet, saudara. Ya, karena kalau ditanya, oh Tuhan itu bernama Yahweh, oke. Saya ikuti alur pikiranmu. Sekarang siapa yang menciptakan Yahweh? Kita paling akan berkata, yaitu ada dengan sendirinya. Nah, mereka pasti akan berkata begini, saudara. Segala sesuatu itu selalu ada awalnya. Ya. Seperti misalnya, angka 5 pasti ada awalnya, angka 4. Angka 9 ada awalnya, angka 8. Angka 100 ada awalnya, angka 99. Nah, bagaimanakah caranya untuk kita memberitahu dengan bijaksana, ya, agar dia terbuka wawasannya? Maka kita akan berkata bahwa kalau kamu mengatakan bahwa siapa yang menciptakan Yahweh, maka jawabannya adalah kita pakai main logika kamu. Kalau kamu berkata bahwa setiap angka selalu ada awalnya, sekarang saya mau tanya, angka 1 awalnya berapa? Kalau angka 0 awalnya berapa? Bingung kan, saudara? Artinya adalah bahwa segala sesuatu yang tidak nampak itu bukan berarti tidak ada. Ya. Kalau kita melihat jarum, pasti ada yang bikin, pasti ada yang memiliki. Begitu juga huruf, pasti ada penulisnya. Lalu bagaimana mungkin manusia yang punya susunan kehidupan yang seperti ini sempurna, tidak ada yang menciptakan? Cuman masalahnya sang penciptanya itu tidak nampak. Itu baru jawaban yang tepat, saudara.
Kenapa cabai kok ada yang warnanya merah, ada yang warnanya hijau? Siapa yang ngecat cabai itu? Dan itu bahkan seluruh dunia. Pasti ada yang membuat. Cuman masalahnya tidak kelihatan. Kita juga bisa memberikan sebuah ilustrasi yang lain. Seperti yang tadi saya tunjukkan. Keindahan alam semesta pasti ada penciptanya. Cuman masalahnya dia tidak nampak gitu loh. Ya kalau tidak nampak berarti tidak bisa dibuktikan bahwa itu ada. Namanya juga orang tidak percaya Tuhan. Maka jawabannya pun akan lebih mudah. Saya bisa katakan, listrik itu tidak nampak. Siapa yang bisa melihat getaran listrik kecuali pakai alat? Bisa mata saudara lihat getaran listrik? Tidak ada. Tapi bukan berarti listrik itu tidak ada. Faktanya ada orang yang kesengat listrik mati, yang dia lihat hanya kabel. Betul nggak Bapak Ibu? Tapi coba dipegang. Tapi di situ ada energi yang besar. Jadi yang tidak nampak itu bukan berarti tidak ada. Nah, kebanyakan orang selalu berpikir bahwa yang nampak itu baru bisa dikatakan ada. Nah, ini kan repot, saudara-saudara. Kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh, kita harus bisa memberikan pemahaman kepada mereka yang ada di luar, yang tidak percaya adanya Tuhan. Seperti kita duduk di sini, saudara tidak bisa melihat frekuensi apapun, bukan? Tapi sebetulnya di depan kita itu banyak sekali berseliweran. Ya, frekuensi-frekuensi, getaran, vibrasi, apapun. Cuma tidak bisa dilihat oleh mata. Cuman masalahnya orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, itu mereka hanya ingin melihat dengan mata mereka. Nah, inilah yang jadi masalah, saudara. Ada sebuah cerita yang pernah saya baca. Ada seorang tukang cukur atau tukang potong rambut yang botak ini, saudara-saudara. Dia baru saja memangkas rambut dari seorang pelanggan. Lalu ketika pelanggan itu mau pulang, orang ini berkata, "Brother, aku mau kasih tahu, Tuhan itu tidak ada." Wah, orang yang baru dipotong rambutnya berkata, "Kok bisa kamu mengatakan Tuhan itu tidak ada?" Iya. Faktanya banyak orang di luar sana yang hidupnya menderita. Kalau Tuhan itu betul-betul ada, orang tidak akan menderita. Apalagi yang banyak orang gambarkan dalam semua agama, Tuhan itu baik. Tapi mana buktinya? Di luar sana ada kelaparan, di luar sana ada orang yang menderita sakit, di luar sana banyak sekali orang-orang yang mengalami tekanan dalam hidupnya. Lalu, di mana Tuhan itu? Tetapi pelanggan ini dia tidak bisa jawab dan dia bilang, "It's okay, saya pamit." Dan pada waktu keluar, saudara-saudara, ini pelanggannya, dia melihat ada orang yang rambutnya acak-acakan. Bahkan jenggotnya juga berantakan, nggak karu-karuan, nggak terawat. Saudara. Lalu pelanggan ini ngajak orang ini masuk ke dalam. Dan dia berkata, "Saya melihat tukang potong rambut nggak ada di sini." Nah, yang tukang potong rambut pasti berkata, "Loh, saya ada. Lah kamu baru saja saya potong rambutnya. Kok kamu bilang tidak ada?" "Iya, tidak ada. Buktinya ini di sini ada orang yang rambutnya gondrong, ada orang yang awul-awulan
rambutnya nggak terawat, lalu tukang potong rambut itu berkata bahwa kenapa orang itu bisa berantakan rambutnya? Karena dia tidak mau ketemu saya, tidak mau datang kepada saya. Coba dia datang kepada saya bisa rapikan. Nah, lalu pelanggan ini berkata, that's right, itu betul. Inilah yang akan saya tunjukkan kepadamu. Kenapa ada banyak penderitaan? Kenapa ada banyak tekanan? Kenapa ada banyak sekali sakit penyakit? Karena orang itu tidak mau jumpa dengan Tuhan. Kalau dia mau ketemu Tuhan, dia mau mengandalkan hidupnya kepada Tuhan, maka orang itu hidupnya akan dibenahi oleh Tuhan, sehingga kehidupannya jadi baik. Sama seperti yang kamu katakan. Kenapa orang ini rambutnya awul-awulan, nggak karu-karuan? Karena dia tidak mau datang kepada kamu. Lalu orang yang tadi mengatakan tidak ada Tuhan tidak bisa jawab, saudara-saudara. Dia hanya katakan, it's okay. Hanya begitu saja, saudara-saudara. Artinya, argumentasi dia bahwa tidak ada Tuhan hanya karena melihat penderitaan orang bukan menjadi sebuah tolak ukur kalau Tuhan itu tidak ada. Saya juga percaya, sekalipun kita tidak bisa melihat, tetapi ada Tuhan di tengah-tengah kita. Ada Tuhan yang selalu mendampingi kita. Tetapi begitu banyak orang-orang yang katanya sudah percaya kepada Tuhan, bahkan mengakui Bapa Yahweh sebagai Sang Pencipta. Tetapi dalam perjalanan hidup sehari-hari, dia tidak bisa menunjukkan bahwa dia percaya kepada Tuhan. Terbukti apa? Terbukti karena dia masih diwarnai dengan kekhawatiran. Terbukti apa? Terbukti karena dia banyak sekali melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum Tuhan. Korupsi, dia berpikir kalau aku tidak korupsi, ya aku nggak makan. Betulkah orang yang tidak korupsi tidak bisa makan? Tentu tidak, saudara. Nah, ini sebetulnya adalah sebuah perwujudan yang katanya kita percaya Tuhan, tapi tindakan kita seperti orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, lalu ada satu pertanyaan lagi ya, yang saya tidak tahu apakah saudara bisa menjawab atau tidak. Pertanyaannya seperti ini, saudara. Kalian tentu pernah membaca kalau di surga ada makan dan minum. Betul nggak di surga ada makan dan minum? Betul? Betul. Ya. Karena Yesus mengatakan, aku akan memberikan kepadamu makanan. Kita akan duduk di perjamuan kawin anak domba. Itu di surga, di Samaim. Lalu pertanyaan orang itu begini. Kalau betul orang makan dan minum di surga, mana mungkin tidak berak dan kencing? Bukankah orang yang makan pasti akan dibuang? Karena setiap yang masuk pasti akan dikeluarkan, sekalipun itu bentuknya berbeda. Lalu bagaimana jawaban kita ketika ada sebuah pertanyaan yang seperti itu? Maka jawabannya adalah kita buat sebuah ilustrasi lagi, saudara. Selama kamu ada dalam kandungan ibumu, kamu makan dan minum atau tidak? Iya. Kalau saudara berkata tidak, ya berarti saudara nggak ngerti. Ya. Bayi yang ada dalam kandungan itu tetap makan dan minum. Nah, kalau tidak ya nggak bisa besar, saudara-saudara.
Tetapi pertanyaannya, apakah bayi yang ada di dalam kandungan itu lalu berak dan kencing di situ? Tidak, saudara. Karena menurut dunia medis, seorang bayi dalam kandungan itu makan sesuatu yang dimakan oleh ibunya. Ya. Lalu selama kita ada dalam kandungan ibu selama 9 bulan itu, apakah pernah ada bayi yang berak di situ? Tidak, saudara. Bahkan menurut medis dikatakan, kalau sampai mekonium keluar dari bayi, maka bayi itu akan mati keracunan. Jadi sekalipun bayi itu ada dalam kandungan ibunya, dia tidak berak dan kencing di situ. Sama seperti di Samaim. Orang bisa makan sepuasnya, bisa bersukacita, tetapi tidak mungkin dia buang kotoran di situ. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ya. Jadi kita harus melihat bagaimana cara kita memberitahu untuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan ini terus berkembang loh saudara. Kalau saya lihat di internet, di YouTube, ada seorang tokoh yang juga tidak percaya adanya Tuhan. Saya pikir saya perlu bikin materi yang seperti ini, sehingga sekali waktu ada yang bertanya bisa lihat di materi saya, yang membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Lalu kita ambil sebuah kesimpulan, saudara. Apa yang tidak nampak bukan berarti tidak ada. Iman juga tidak nampak. Dan yang bisa mengukur iman orang itu adalah dirinya sendiri. Misal saya ambil contoh, saya punya iman, saya akan punya mobil. Saudara nggak bisa mengatakan, wah, apa itu omongan apa itu? Ya karena Anda bukan saya. Ngerti nggak Bapak Ibu? Semua ada ukurannya. Ukuran iman pun itu berbeda-beda. Ada yang imannya besar, ada yang imannya kecil. Sekarang ini kalau saya lihat ya, banyak sekali orang-orang yang berusaha untuk memelesetkan firman Tuhan. Hati-hati, saudara. Sekarang sedang viral di mana-mana. Seorang yang bukan pendeta, yang mengatakan, oh perpuluhan itu tidak penting. Jangan kasih pendeta, jangan kasih gereja. Saya katakan orang yang ngomong seperti itu, dia tidak ngerti hukum alam semesta. Saya bahkan mengatakan, orang yang tidak mengembalikan perpuluhan, itu uangnya utuh atau tidak? Utuh. Saat itu harusnya dia kembalikan 100 juta misalnya. Jangan tangguh dewe wae. Utuh kan uangnya? Tapi Anda berhutang pada alam semesta. Ingat itu. Dan harus bayar. Cuman bayarnya tidak ke kehilat, tidak ke gereja. Tapi bayarnya ke rumah sakit, ke bencana, ya, ke hukum, macam-macam saudara. Tetap bayar, karena itu sudah ketentuan hukum alam semesta. Tidak bisa diganggu-gugat. Jadi hati-hati di akhir zaman ini, banyak sekali orang yang berusaha untuk memelesetkan firman Tuhan. Memang saya kalau ditanya, saya sangat tidak setuju kalau ada pendeta yang narik perpuluhan. Saya sangat tidak setuju. Karena itu kesadaran orang itu sendiri. Bukan karena saya sebagai pendeta, tidak. Saya dari sejak dulu bertobat, saya selalu setia dalam mengembalikan perpuluhan. Karena saya tahu
itu kalau tidak kita kembalikan, kita utang pada alam semesta. Bayarnya bisa 2 sampai 3 kali lipat dari yang harus saya keluarkan. Nah, ini yang harus kita ketahui. Kalau tidak kembalikan, bagi saya nggak masalah, wong Tuhan tuh sanggup memberkati dengan cara yang lain kok. Betul nggak Bapak Ibu? Cuman Anda sendiri yang berbahaya. Nah, ini sekarang ada banyak sekali wacana dari orang-orang tertentu untuk mencoba untuk memelesetkan firman Tuhan. Dia bilang gini, jangan kembalikan pendeta, keenaan pendeta nih. Saya katakan, ya karena kamu bukan gembala. Sekarang begini saja, bagaimana kalau seluruh umat manusia jangan kembalikan perpuluhan? Mati-mati kau pendeta. Apakah akan mati? Tidak. Bapak Yahweh tetap pelihara. Ya, tapi ketaatanmu disangsikan di hadapan Tuhan. Karena kita mengembalikan perpuluhan itu secara hukum alam semesta kita ditangkap sebagai orang kaya. Kalau orang kaya mengembalikan 10%, eman-eman enggak? Oh tidak, saudara. Makanya kenapa kok sampai pemilik perusahaan pasta gigi Colgate tidak lagi mengembalikan perpuluhan, tapi 90% untuk Tuhan. Itu luar biasa. Sekarang ini banyak sekali wacana-wacana dari orang-orang yang merasa dirinya hebat, mengucapkan kalimat-kalimat yang keluar dari jalurnya firman Tuhan. Menambahi, mengurangi, mengubah. Ini ngeri, saudara. Dan orang digiring ke situ nurut saja. Maka saya katakan kepada teman-teman saya, hati-hati dengan masalah perpuluhan. Karena ayat firman Tuhan katakan ada belalang pelahap, belalang pengirip, belalang pelompat. Jadi saya katakan jangan saudara anggap kalau tidak mengembalikan duit perpuluhan itu uang saudara utuh. Iya sekarang, saat itu. Tapi kelak alam semesta akan berkata, bayar habis saudara. Betul. Saya bahkan menganjurkan bagi saudara yang sudah mendapatkan berkat melalui hukum Loa. Saudara, usahakan untuk bersaksi, saudara. Sebagai wujud terima kasih kita kepada hukum sistemiknya Bapak Yahweh. Karena kalau kita mempraktekkan hukum Loa itu, tidak kita melepaskan nama Yahweh. Tapi kita justru menunjukkan kita bersyukur ada hukum sistemiknya Bapak Yahweh. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Jadi itu ukuran. Ya. Ketika seseorang berkata, aku hidup diberkati, yaitu ukuran iman orang itu sendiri. Sekalipun belum ada uang, tapi dia berani berkata, aku diberkati. Paham Bapak Ibu? Ini yang namanya iman. Iman itu artinya kita melihat sesuatu yang dalam bentuk alam roh. Karena firman Tuhan katakan dalam Markus 11 ayat 24. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Telah dan akan. Telahnya di dunia alam roh. Akannya dalam dunia fisik. Menyusul. Ya. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa sekalipun tidak nampak, Tuhan itu ada. Dan dia selalu melihat kehidupan kita setiap hari. Bahkan dia punya rekaman jejak digital kita. Mungkin saudara akan berkata, aduh Tuhan, bagaimana kalau saya dulu pernah melakukan segala kejahatan, pelanggaran firman. Apakah jejak digital saya masih
Ada. Untuk menghapusnya gampang, saudara. Menghapusnya itu tinggal kita berdoa, minta ampun sama Tuhan, maka semua jejak digital buruk kita akan terhapus. Itulah kemurahan dari Bapa Yahweh. Jadi kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh harus menyadari itu. Dan saya katakan sebuah kebohongan besar yang setan pernah lakukan, saya temukan ada beberapa. Yang pertama, dia berani berkata, tidak ada Tuhan. Tidak perlu percaya keadanya Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa dilihat. Penderitaan ada di mana-mana. Mana Tuhan? Omong kosong, bullshit katanya. Ya karena Anda tidak bisa melihat dunia yang tidak nampak. Kamu sendiri tidak bisa melihat getaran listrik, tapi coba pegang itu kawat listrik, mati kita. Jadi yang tidak nampak bukan berarti tidak ada, saudara. Kemudian itu kebohongan setan yang pertama. Ya kalau kita bicara setan saja, itu sudah membuktikan adanya oknum yang tidak nampak juga. Ya. Yang kedua, sudah percaya tapi masih ditipu dengan memelesetkan namanya. Ya. Apapun alasannya, nama tidak bisa diubah. Ada orang yang mengatakan begini, oh nama Yunani itu kan karena kita ada di Indonesia. Oh nama ini kan karena kita ada di Cina. Saya akan bertanya, kalau kamu di Amerika namamu berubah jadi siapa? Terus kamu pergi lagi ke Cina, namamu berubah jadi siapa lagi? Kalau kamu pergi ke Israel, namamu berubah jadi apa lagi? Nama tidak bisa berubah. Dari dulu nama Muhammad tidak pernah jadi Ahmad ataupun Mahmud. Nggak pernah. Nama Kuan Kong, Kuan Ping, Kuan Im tidak pernah berubah. Tapi aneh bin ajaib, nama Yahweh bisa berubah-ubah. Ini kita sebagai anak-anak Tuhan kita mesti sadari. Kuasa kegelapan sedang memelesetkan dengan berbagai macam cara. Kita harus jeli. Saya dalam penggembalaan saya hati-hati banget, saudara. Jangan sampai saya memberikan pengajaran itu salah. Saya menyesatkan begitu banyak orang. Makanya ketika pertama kali saya mendengar nama Yahweh, jujur semalam-malaman saya tidak bisa tidur. Saya gelisah. Dan saya katakan, ya Tuhan, aku penipu kalau gitu ini. Namamu bukan itu, tapi ini. Aduh, penipu aku. Nah, kesadaran tahu. Tetapi sekarang, tantangan kedua, punya nyali atau tidak. Hanya itu saja. Kalau punya nyali, kamu tahu resiko tantangannya? Nah, kan begitu, saudara. Terus bergerak. Cuman karena saya nggak pernah pakai pola pikir ya, pokoknya aku ngerti, ini tak sampai ke. Suka, tidak suka, bukan urusan saya. Mau jemaat lari kabur, bagi saya nggak masalah. Nanti dengan berjalannya waktu, mereka akan tahu bahwa apa yang saya sampaikan itu sebuah kebenaran. Itu harus tegas, saudara. Seorang gembala itu harus begitu, jangan mencela-mencele. Nanti kelompoknya nama lain ikut, nanti itu kan bungkelon namanya. Ya. Kemudian penipuan yang ketiga dikatakan tidak ada surga neraka. Karena itu hanyalah sebuah dongeng. Belum ada tuh manusia yang mati, lalu muncul kembali cerita di balik itu semua. Saya katakan ada. Dialah Yeshua HaMashiach. Dia pernah mati, jadi dia bisa cerita ada apa di balik kematian. Sekarang yang menjadi permasalahan adalah Anda tinggal mempercayai atau tidak. Kalau percaya, anugerah itu didapat. Tetapi kalau tidak, ya sudah, Tuhan itu hanya menawarkan.
Tuhan itu hanya mengulurkan tangan. Tapi ingat, di balik semua kehidupan kita ada kehidupan yang kekal. Orang berpikir bahwa yang penting kita hidup benar, yang penting kita hidup nggak bermasalah. Kalau sudah mati ya urusan nanti, itu kan karena Anda. Kamu tidak tahu bahwa kematian itu sebetulnya adalah awal dari sebuah kehidupan yang maha kekal. Ini yang orang tidak tahu, saudara. Orang berpikir mati ya sudah kayak binatang begitu. Tidak. Manusia mati, rohnya tetap hidup. Rohnya tetap hidup, saudara. Tuhan itu ada di tempat yang tidak terbatas. Andalkan Dia dalam segala hal kepadanya, dan percayalah kita tidak akan pernah kecewa, saudara. Jadi kalau ada orang bilang, oh nggak ada tuh neraka, nggak ada tuh surga, bullshit semua, jangan percaya. Kenapa ada banyak orang yang sampai melakukan bunuh diri? Karena dia berpikir bahwa penderitaanku lebih berat dari surga dan penderitaanku lebih berat dari neraka. Dia berpikir begitu. Dia tidak pernah menyadari bahwa yang namanya neraka itu begitu mengerikan. Loh kok Pak Lukas tahu? Ya tahu lah, wong namanya juga Tuhan yang ngasih tahu, Yesua yang ngasih tahu. Kalau nggak ada yang ngasih tahu ya saya tidak tahu, kan begitu, saudara. Ya. Jadi saya katakan kalau kita bisa percaya dan mengakui Bapa Yahweh adalah Tuhan, itu suatu anugerah yang sangat besar. Melebihi kekayaan manapun di atas muka bumi ini. Maka saya katakan, suruh saya untuk pimpin ibadah dengan pola lama 1 jam saja. Saya katakan, kamu mau bayar berapapun nilainya, saya jawab, no way. Nama Yahweh dan Yesua bagi saya harga mati, saudara. Tidak bisa diganggu gugat. Makanya saya mengambil satu sikap. Ya, di KPI itu saya punya prinsip, saudara. Kalau dia pakai campur-campur, lebih baik keluar. Saya nggak mau KPI itu dicemari dengan nama-nama yang asing. Ya. Kemarin juga ada kelompok doa yang dikasih teguran, masih tetap ngeyel. Saya bilang, ya sudah, saya tak keluar saja dari kelompok doa. Itu prinsip bagi saya, saudara. Dan di sini pun saya menganjurkan kepada semua gembala KPI, jangan memasukkan orang yang masih campur-campur. Ya, nggak bisa di KPI seperti itu. Ya. Jadi saya katakan karena orang itu berargumentasi berkata, oh ya ini begini, ya sudahlah. Daripada saya terpancing untuk debat, lebih baik saya tak cari damai, tak lari saja. Saya keluar. Nah, itu satu prinsip, saya nggak mau berdebat soal orangnya, saudara. Karena berdebat itu bagi saya, itu adalah bertengkar pakai tema. Nggak mau. Saya belum pernah berdebat dengan seseorang yang terang-terangan ngaku kalah, dan dia ikut iman saya. Belum pernah. Artinya, orang disuruh nonton orang bertengkar. Saya tidak mau. Ya. Jadi kalau saudara sampai bisa percaya kepada Bapa Yahweh, itu artinya saudara mendapatkan anugerah yang sangat besar. Dan itu harus saudara pertahankan sampai pada titik nafas yang penghabisan. Ya. Sekarang yang terakhir, apa yang harus kita lakukan? Tinggal pertahankan iman kita sampai akhir. Sekali lagi,
Tuhan hanya menawarkan. Saya sampaikan seperti ini agar supaya kita bisa memiliki wawasan. Bagaimanakah kita di luar sana ternyata menemukan banyak orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Padahal DNA kita saja menurut hitungan gematria Ibrani adalah nama Yahweh, saudara. You mau percaya atau tidak, DNA-mu tetap DNA Yahweh. Makanya setan berusaha untuk mengubah DNA kita sehingga menjadi mRNA. Hati-hati Bapak Ibu. Saya katakan ini tegas karena saya tahu bahwa ini bukan menyangkut agama. Ini bukan menyangkut sinode, tapi ini menyangkut keselamatan kita bersama. Kita punya nyawa, tetapi apakah nyawa itu bisa dilihat? Tidak. Tapi kita bisa hidup karena kita ada nyawa. Jadi yang tidak kelihatan bukan berarti tidak ada. Jadi saya menganjurkan bagi saudara yang tidak percaya kepada Tuhan, hari ini saudara mendapatkan anugerah. Tinggal terima atau tidak. Karena di dalam kehidupan kita Tuhan tidak pernah mau paksa kita. Tapi Tuhan mau kehidupan kita dengan penuh kesadaran kita katakan, Tuhan, aku memuliakan Engkau. Aku tinggikan namamu. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan ini sampai akhir. Keyakinan atau ketidakpercayaan adalah bagian dari keragaman cara manusia memahami dunia. Tidak peduli apa yang kita percayai, yang penting adalah bagaimana kita hidup dengan empati, menghargai perbedaan, dan terus mencari makna dalam hidup. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk diskusi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah berpikir kritis dengan hati yang terus terbuka. Bagi kita tetap mengasihi Bapa Yahweh, Besem Adonai Yesua Masya dan Ruach Kodes. Shalom.